Shalom. Shalom. Keluarga Gregory yang luar biasa sekali. Yuk mari semua kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau sapa juru selamat kita yang hidup. Maka dari itu kita tutup kedua mata kita. Kita boleh tundukkan kepala kita dan kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, kami mau datang membawa hati kami, jiwa kami, dan roh kami seutuhnya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu, semuanya memuliakan nama-Mu Yesus. Pakai lidah, bibir kami, dan kaki dan tangan kami Tuhan, untuk boleh menari, melompat demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama keluarga Gregory kita katakan haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Mari saya undang semua yang mengikuti ibadah ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah Tuhan kita yang hebat. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Sekali lagi kita mau menyatakan, mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Oh, 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 oh. Sama-sama kita menyatakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Yes, amin, kita bersuka karena Tuhan. Yesus, amin. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Karena Dia. Oh haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sama-sama kita menyatakan oh, 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 Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Sekali lagi kita mau menyatakan penebus, penebus pembebas kita, penebus pembebas kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebab Dialah yang sudah menebus dan Dialah Raja kita. Sebab itu namanya patut untuk kita tinggikan, namanya patut untuk kita muliakan. Haleluya.
Sebab tidak pernah terbatas karyamu dan kuasamu dalam hidup kami Tuhan. Yeay. Terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi kita mau nyatakan pujian ini, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwa kita mau katakan, tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya nama Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama kita mau katakan bersama dengan saya. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan, dan bertahta dan berkuasa selamanya. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Sekali kita mau katakan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kau bertahta dan berkuasa selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari semua kita mau persiapan hati kita. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita, dan kita mau menyambut penyampaian firman Tuhan yang luar biasa dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mau belajar segenap kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Engkaulah Allah yang selalu beserta dengan kami, apapun musim kami, apapun kejadian kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau
cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita mau menyatakan, kita mau datang kepadamu Bapa untuk menyembah. Yes Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. sekali lagi Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan, Engkau Allah yang berserta kami dari dulu sampai selamanya Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lupakan kami. Sebab kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau peluk kami Bapa, Engkau genggam hidup kami. Dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu Bapa, untuk kami Tuhan, untuk selalu bersorak, bersyukur Tuhan atas karya-Mu Bapa.
Bapa. Engkau yang teramat baik, Engkau yang teramat dahsyat. Kau Yesus Tuhan Raja, Kau Juru Selamat kami Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk kami sembah Yesus, untuk kami tinggikan Bapa. Oh, oh, oh. Kami mau bermazmur Tuhan, kami mau bersorak Bapa. Yesus Kristus, Yesus Kristus, tiada yang sepertimu, hanya Engkau, satu-satunya Tuhan, hanya Engkau. Ya benar Tuhan, kami tahu Tuhan sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Walaupun sekarang kondisi sedang tidak baik Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Kau selalu melindungi kami, Kau selalu berada di sisi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang ini ya Tuhan, sehingga kami bisa ada di sekarang ini Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, selalu menjaga kita, selalu memelihara kita, selalu memberi kita terbaik setiap hari. Sampai pada hari Minggu ini kita beri kesempatan bisa datang, bisa mendengar sabdanya yang hidup. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang luar biasa, agung dan mulia. Pagi ini kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan kasih karunia-Mu. Sehingga kami sehat, kuat, semua sumber dari-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu, berbicara kepada kami. Berikan kami kesabaran, ketenangan hati, diam diri, sehingga kami bisa menyimak firman-Mu dengan baik. So, apa yang Kau sampaikan hari ini, kami bisa memahami dan mengerti maksud tujuan tentang kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tema pada hari ini adalah janganlah kecut dan tawa hati. Saya ambil dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka,
untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawa hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah ini untuk menguatkan hati kepada Yosua. Karena saat itu Yosua sedang kecut, takut, dan gentar. Jadi kalimat ini dikatakan, kuatkan, teguhkan hatimu, diulang sebanyak 3 kali dalam Yosua pasal 1. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 6 dan juga di ayat 7, bahkan di ayat 9 kalimatnya sama, yaitu kuatkan, teguhkanlah hatimu. Sampai diulang 3 kali, itu menggambarkan bahwa Yosua sangat getar dan takut. Karena Tuhan menuju Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Sebenarnya Yosua bukanlah seorang penakut. Yosua adalah seorang yang berani. Yosua memimpin bangsa Israel melawan dan menaklukkan orang Amalek. Yosua juga menjadi salah seorang pengintai dari 12 orang pengintai. Yosua lah memberikan laporan yang baik dan menguatkan hati bangsa Israel. Tetapi ketika Yosua harus menyandang tugas menjadi pengganti Nabi Musa memimpin bangsa Israel, hatinya kecut dan tawa hati. Karena selama ini Yosua hanya menjadi orang yang kedua. Jika ada masalah, maka Musa lah yang berhadapan dengan bangsa Israel. Tetapi sekarang Yosua menjadi orang pertama. Jika ada masalah, maka Yosua lah yang harus menghadapinya. Yosua takut dan kecut karenanya. Dapatkah kita membayangkan bagaimana getarnya hati Yosua menggantikan posisi Nabi Musa? Menggantikan posisi seorang nabi yang besar yang sudah melakukan 10 kali mujizat di Mesir dan juga membelah Laut Merah dengan memakai tongkat. Bisa dibayangkan betapa groginya Yosua menggantikan Musa yang memiliki hubungan yang demikian dekat dengan Allah. Dan bukan hanya itu saja, tetapi dia sekarang harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Memimpin bangsa yang seringkali menggerutu, bersungut-sungut, dan juga saling memberontak kepada Allah. Sekarang Allah mempercayakan diri Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Kalau dahulu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, sekarang Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kerajaan-kerajaan di tanah Kanaan mesti Yosua harus pelangi dan taklukkan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang sudah lama eksis dan sudah terlatih perang. Sedangkan bangsa Israel dipimpinnya adalah mantan budak, bukan mantan prajurit yang terlatih. Mereka sama sekali tidak terlatih untuk menghadapi pasukan musuh yang terlatih.
Semua tantangan itu pasti mengkejutkan hati siapapun yang menjabat posisi Yosua. Ketakutan tiap orang itu berbeda-beda. Kalau Yosua takut menjadi pengganti Musa memimpin bangsa Israel, ketakutan kita mungkin berbeda lagi. Setiap orang dalam dunia ini berada dalam ketakutan. Seorang anak kecil mungkin takut tidur sendirian. Mereka selalu minta agar mamanya menemaninya. Namun ternyata bukan hanya anak yang bisa takut. Orang tua pun tidak luput dari ketakutan. Orang tua bukan takut dengan kegelapan, bukan takut dengan hantu, tetapi takut dengan penagih hutang, takut dengan penyakit, takut dengan kematian, berbagai jenis ketakutan yang lebih menakutkan dari gelapnya malam. Ketakutan itu manusiawi. Artinya tiap manusia pasti mengalami saat-saat yang menakutkan. Bahaya besar yang dihadapi oleh manusia saat ini bukanlah senjata nuklir, bukan bencana alam, bukan gempa bumi, juga bukan kelaparan, tetapi ketakutan dan kecemasan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pesan paling terakhir yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berkata, "Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman." Karena kita akan senantiasa menghadapi problem ketakutan ini. Tetapi ketakutan, kecemasan tidak boleh ditolerir atau tidak boleh menguasai hati kita. Ketakutan, kecemasan yang berlebihan menguasai diri kita, akibatnya fatal. Berbagai penelitian mengatakan bahwa pikiran itu mempengaruhi terhadap tubuh. Bahkan ada kasus di mana ada orang mati karena mimpinya seram. Kemudian ketika dia bangun, jantungnya, denyutnya kencang sekali. Mungkin 100 per menit. Jadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ada penyakit yang paling merusak. Ribuan orang sakit karena kekhawatiran yang berlebihan. Kebanyakan penderitaan jantung akan operasi kemudian mati bukan karena salah operasi, tetapi karena orang-orang tersebut takut setengah mati sebelum dibius. Seperti itulah kekhawatiran, kecemasan akan mencekik kita sampai kita melumpuhkan kita, bahkan bisa membunuh kita. Ada sebuah majalah mengatakan, kalau kita ingin hidup lebih lama, maka tetaplah tenang atau pergi gereja. Jangan khawatir. Seperti dikatakan juga Dr. Josh mengatakan, ketakutan, kekhawatiran memiliki efek buruk pada jaringan sel dan tubuh. Ketakutan bukan hanya merusak tubuh kita, tetapi juga merusak pekerjaan-pekerjaan kita, merusak keluarga kita, merusak pekerjaan Tuhan. Jika ketakutan kita, kecemasan kita berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, coba bayangkan kalau kita hanya cemas, takut saja, bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa membereskan masalah kita? Kalau Yosua terus-menerus diliputi oleh kecemasan, maka Yosua tidak bisa menjadi pemimpin bangsa Israel berebut tanah Kanaan. Kalau Yosua terus memikirkan betapa sulitnya memimpin bangsa Israel, betapa dahsyatnya lawan mereka di Kanaan, maka Yosua tidak akan sanggup memimpin bangsa itu merebut Kanaan.
dan celakanya. Kalau ketakutan terus-menerus dipikirkan, maka akan semakin parah akibatnya. Saya kasih contoh. Kalau kita berlatih basket setiap hari, maka kita kelak akan menjadi pemain basket yang hebat. Jika kita berlatih piano setiap hari, maka kelak kita akan bisa main musik di gereja. Jika melatih diri untuk berani setiap hari, maka kita kelak akan menjadi berani melakukan pekerjaan Tuhan, berani menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi kalau kita setiap hari takut, cemas, maka beberapa tahun kemudian kita sudah ada di rumah sakit jiwa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan tahun 2021 pasti ikut terbawa di tahun 2022. Penyakit di tahun 2021 akan ikut juga di tahun 2022. Masalah keluarga di tahun 2021 juga ikut di tahun 2022. Kesulitan pekerjaan di tahun 2021 juga akan kita temui di tahun 2022 ini. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di tahun 2021. Seperti kegagalan, kesulitan 2021 kita akan tetap khawatirkan di tahun 2022. Hal itu hanya akan merusak hidup di tahun 2022 ini. Seperti ada orang atau seorang mengatakan seperti ini. Engkau tidak dapat merubah yang telah lewat, maka engkau dapat merusak sesuatu yang baik pada hari depanmu. Jadi kita harus hadapilah semua itu dengan hati yang kuat dan teguh. Kecemasan, ketakutan hanya akan bisa membuat semua itu bertambah parah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hal apakah membuat Yosua bisa kuat dan teguh? Yosua kuat dan teguh bukan karena kekuatan, keteguhan diri sendiri, melainkan karena kekuatan berasal daripada Tuhan. Seperti ayat 9 mengatakan, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, tawa hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita juga baca Ulangan pasal 31 ayat 6. Mengatakan hal yang sama, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan takut, janganlah gemetar, sebab Tuhan Allahmu, Dialah berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi pernyataan Tuhanlah membuat Yosua kuat dan teguh. Yosua sangat percaya akan pernyataan Tuhan dalam memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Hati Yosua tidak diizinkan diisi dengan kecemasan atau tawa hati, tetapi harus diisi dengan iman kepada Allah. Yosua juga mengutamakan menguasai hatinya terlebih dahulu sebelum bisa menguasai Kanaan. Yosua juga lebih utama mengisi hatinya terlebih dahulu dengan iman kepada Allah sebelum Allah memberikan Kanaan kepada bangsa Israel. Di dalam hatilah iman itu harus dijaga. Seperti Roma ayat 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Di dalam menjalani tahun 2022 ini, hal yang pertama yang paling penting adalah kuasailah hatimu dengan cara percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, berpeganglah kepada janji-janjinya. Kita akan berhasil dalam hidupmu, akan dipakai oleh Tuhan. Nah, kita bisa baca Ibrani pasal 11 ayat 6.
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. So barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani tahun 2022, hal yang kedua yang penting adalah kuasailah pikiran kita. Yosua 1 ayat 8 menuliskan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan firman Allah berarti bergumam firman Allah kepada dirinya sendiri. Memikirkan firman Allah, mengurangi firman Allah kepada diri sendiri, itu menerapkannya dalam setiap bidang kehidupan kita. Jadi meditasi adalah mempelajari sebuah bagian dari kitab suci, menghafalnya, membawanya dalam doa, berusaha melakukan sepanjang hari. Banyak orang Kristen mengatakan mereka bermeditasi ketika mereka hanya membacanya. Hal seperti itu belum termasuk dalam meditasi. Meditasi itu mulai dari membaca, memikirkan, menyimpan dalam hati, menelapkannya sepanjang hari. Itulah sebabnya Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk merenungkan Taurat siang dan malam. Jika firman Tuhan itu dibawa ke dalam hidup kita, kitab Tauratnya Yosua bukan hanya untuk disimpan di dalam kemah suci, melainkan Yosua dibaca, direnungkan, dibawa dalam kehidupannya dengan cara membicarakannya dan melakukannya. Nah, hal ini sama dengan diperintahkan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel. Kita baca lagi Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 9. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, ini seperti seekor sapi setelah makan rumput di pagi hari. Kemudian dia santai duduk, mengunyahnya berulang-ulang, menyerap setiap biji dari rumput. Meditasi seperti itu, setelah membacanya pagi hari firman Tuhan, kemudian dibawanya ke dalam aktivitas, dikunyah, diaplikasikan, direnungkan bagian demi bagian, dan dibicarakannya. Firman itu akan menuntun kita sepanjang hari. Mungkin kita berkata, lalu bagaimana saya bisa bekerja kalau terus memikirkan firman Tuhan? Bapak, Ibu, saudari-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud dari meditasi siang dan malam bukan berarti kita tidak boleh lagi memikirkan pekerjaanmu, tetapi maksudnya adalah firman Tuhan itu terintegrasi dalam pekerjaanmu, dalam tindak tandukmu. Firman Tuhan itu bercampur, memengaruhi tingkah laku dan pola pikir kita. Itulah maksudnya merenungkan firman Allah. Dengan bermeditasi, maka kita membuat firman Tuhan itu menguasai pikiran kita. Jadikan pikiran kita itu sebagai tempat firman Tuhan. Itu bukan hanya untuk pendeta, penginjil, tetapi itu merupakan suatu hal yang Tuhan harapkan dari semua orang. Perintah untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam bukan diberikan kepada iman atau orang Lewi, melainkan kepada Yosua, juga kepada seorang panglima perang atau orang awam. Supaya Yosua dapat menguasai Kanaan,
maka dia harus menguasai pikirannya dengan firman Tuhan. Pikiran yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan sangat berbahaya. Peperangan itu ada di pikiran kita. Kita menang dalam tindakan sehari-hari bergantung kepada apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau suatu hari kita dibuat marah oleh seseorang, kemudian kita memikirkan betapa menjengkelnya orang ini, kemudian pikiran kita harus memikirkan bagaimana menghancurkan orang itu dengan perkataan-perkataan atau memaki-maki dia. Apa akibatnya? Muka kita mulai memerah, jantung kita berdenyut dengan kencang, leher kita tegang. Itu baru di pikiran. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Misalnya, kita terus mengulangi firman Tuhan dalam pikiran kita, kita akan merasakan bahwa kemarahanmu menjadi surut dan kita dapat berpikir rasional. Kalau pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka kita dapat memenangkan peperangan di dalam hidup sehari-hari. Singkirkan semua pikiran-pikiran negatif. Isilah dengan firman Tuhan segar yang penuh iman, kasih, dan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga kita menjalani dalam tahun 2002. Kita harus kuasai tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kuasai tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ada seorang yang tokoh terkenal, namanya Herman Gockel. Dia menceritakan satu kisah dalam bukunya, Daily with God. Selalu bersama dengan Tuhan, setiap hari bersama Tuhan. Di mana ia menceritakan tentang seorang wanita yang sedang gelisah menunggu untuk masuk ke dalam ruangan operasi. Seorang perawat yang berdiri dekatnya tampak prihatin dan dengan lembut bertanya, apakah kamu ada orang Kristen? Wanita yang sakit berkata, ya, saya orang Kristen. Terus wanita itu bertanya, mengapa engkau bertanya seperti itu? Terus pelawat jawab, ya, saya melihat betapa khawatirnya Anda. Namun Anda tahu bahwa Anda tidak perlu takut. Ingat saja dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Nah, jika Anda selesai dioperasi dan bangun di rumah sakit ini, maka Tuhan ada di sini bersama dengan kamu. Namun ketika Anda membuka mata, ternyata ada di surga, Anda pun tetap bersama dengan Tuhan. Apapun hasil dari operasi ini, Anda tetap bersama dengan Tuhan. Enggak perlu takut. Saudara wanita ini tahu Alkitab, tetapi tidak bertindak sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Ketika ada masalah, dia panik. Firman Tuhan tidak diterapkan dalam hidupnya. Setelah kita menguasai hati, pikiran dengan firman Tuhan, maka hal sangat penting untuk bisa menghadapi hidup ini adalah bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Terapkan setiap bagian firman Tuhan itu dalam hidupmu. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca ya, atau dihafal, tetapi untuk dilakukan tanpa tawar-menawar dengan Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun resiko kita, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan,
taatilah firman Tuhan. Jangan melanggar apa dilarang. Lakukan apa yang diperintahkan. Kalau Tuhan mengatakan, percayalah kepadaku, kita percayalah. Hidup sesuai dengan apa tertulis di dalam kitab suci. Ketaatan kita kepada Tuhan teruji kalau sedang mengalami masalah. Kita mungkin sudah menguasai hati pikiran dengan firman Tuhan. Tetapi ada satu hal sangat penting. Apakah kita bertindak hati sesuai dengan firman Tuhan atau tidak pada saat sedang mengalami krisis. Orang Kristen biasanya akan berusaha untuk taat hanya pada saat situasi normal. Namun masalahnya, situasi ekonomi kita tidak selalu normal. Keadaan kesehatan kita tidak selalu baik. Celakanya, pada saat situasi buruk, ada begitu banyak godaan untuk tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Disinilah iman kita diuji melalui ketaatan. Ada mengatakan bahwa perut itu berhubungan dengan gelap. Artinya, kalau perut kita kelaparan, maka pastilah pikiran kita menjadi gelap. Sehingga seseorang kelaparan dapat mendorongnya untuk melakukan berbagai tindakan yang gelap. Seperti perbuatan mencuri, melampas, merampok, menjara, dan membunuh. Sikap seseorang awalnya baik, bisa berubah menjadi licik, rakus, melingkas, kejam, dan tidak beradab. Ketika dialami kesulitan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat Matius pasal 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman keluar dari mulut Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak menyangkal masalah makanan merupakan kebutuhan manusia yang paling fundamental. Tapi Tuhan Yesus juga mengingatkan kita semua bahwa faktor kebutuhan makanan tidak boleh menentukan segala-galanya. Makanan memang diperlukan untuk kelangsungan hidup, tetapi tujuan hidup kita bukan untuk makan. Sebab manusia juga membutuhkan dimensi rohania yang menentukan makna tujuan hidupnya, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Apa artinya manusia dapat memperoleh makanan untuk kelangsungan hidupnya, tetapi dia kehilangan makna, martabatnya sebagai seorang Kristen yang sudah dibeli dengan darah Kristus. Menguasai tindakan agar sesuai dengan firman Tuhan memang tidak mudah saat kita lagi krisis. Pernah ada seorang pemuda kena kanker pankreas. Pemuda ini sebenarnya sudah lama aktif di gereja. Dia sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak bisa sembuh. Dia sudah menghadiri kebaktian penyembuhan, kebaktian-kebaktian lainnya, tetapi juga tidak sembuh. Akhirnya dia pergi ke sebuah kota, pergi orang pintar atau dukun di salah satu provinsi di Kalimantan Barat. Dia juga berpikir bahwa dirinya akan mendapatkan penyembuhan melalui dukun tersebut. Tetapi ternyata tetap tidak sembuh. Pada saat krisis memang tidaklah mudah menunjukkan ketaatan kita. Manusia akan selalu mencoba untuk mendapatkan jalan keluar. Walaupun jalan itu bukan jalannya Tuhan. Akibatnya adalah fatal. Orang tersebut bukan hanya mati setelah beberapa waktu kemudian, tetapi dia juga gagal dalam perjalanan rohaninya mengikuti Tuhan. Jadi anugerah keselamatan memang tidaklah hilang, tetapi hal yang patut disayangkan adalah dia tidak menjalani sisa hidupnya itu di dalam ketaatan. Sepanjang umur kita mungkin taat, tapi kalau pada akhir hidup kita tidak taat, bukankah ini menyedihkan? Bukankah akan sangat membahagiakan bahwa walaupun dalam keadaan sakit, susah, kita bisa tetap taat dan berkata seperti Paulus
berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 dan 7. Akulah Tuhan mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Hidup dan mati ada di dalam tangan Tuhan. Ketaatan memang tidak mudah. Namun ada berkat yang besar di balik ketaatan. Tuhan mengatakan kepada Yosua, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Saudara mungkin sudah banyak berdoa untuk masalah-masalah, tetapi kita belum mendapatkan jawaban doa itu. Problem kita bukan karena kita kurang banyak berdoa, tetapi masalahnya bukan dalam jumlah jam doanya, bukan pada ketekunannya, tetapi masalahnya kita berubah ketaatan kita. Kita berani berbuat disanggah tidak apa-apa. Jika kita berdoa tanpa ketaatan, kita hanya menghabiskan waktu, tidak akan mendapatkan jawaban dari doamu. Kalau kita berdoa dan taat, maka firman Tuhan mengatakan, perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, selalu menuntun dalam setiap langkah-langkah kami. Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu memberikan sesuatu terbaik dalam hidup kami. Engkau selalu membimbing kami berjalan dengan kebenaran. Ketika kami menghadapi berbagai masalah kesulitan, Engkau memberitahukan pada kami. Pertama, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan kuasai tindakan kami sesuai dengan ajaran di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti Yosua sangat percaya pada kebenaran-Mu, sangat percaya pernyataan-Mu, sangat percaya kuasa-Mu, sehingga dia berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Ya Tuhan, pada hari ini pun kami juga minta pengampunan. Kami minta juga Roh Kudus menguatkan kami, memberikan kami pengetahuan, memberikan kami kepintaran, memberikan kami seorang yang berani berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan kami harus sesuai dengan jejak Yosua, jalankan dalam hidupnya, sehingga dia berhasil dimanapun dia berada. Kami pun mau seperti dia. Kami harus pegang pada janji-janji-Mu. Kami akan melakukan sesuai ketetapan-ketetapan-Mu. Kami tidak melanggar para firman-Mu. Kami harus setia taat kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan seperti Yosua sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga hamba tetap berdoa untuk jemaat-jemaat, pengurus-pengurus di jemaat The Robinson, dan juga ada permisa pada saat ini yang sedang ikut dalam ibadah live streaming ini. Dan hamba tetap punya kerinduan, dan hamba tetap percaya Tuhan membelas kasihan kepada mereka. Tuhan juga bermurah hati kepada mereka. Tuhan ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang penuh pengharapan. Engkau tahu setiap hati mereka. Engkau tahu kehidupan mereka. Engkau tahu permasalahan mereka. Engkau tahu sakit penyakit mereka. Engkau tahu tekanan hidup mereka. Engkau tahu keuangan mereka. Yang kami percaya, Tuhan, bagi-Mu tidak ada mustahil. Engkau sanggup menolong mereka. Engkau sanggup memberikan mereka masa depan yang cemerlang. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Engkau sanggup memberkati mereka. Hari lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Mari kita arahkan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.